Salam, jumpa lagi dalam program Situ Persia 7 menit pelajari Alkitab. Kita akan membahas topik yang menarik. Revolusi akhlak atau revolusi akhlak. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpin kami dalam kami memahami firman-Mu dan mampukan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Ketika Presiden Jokowi menjadi presiden, ada jargon yang menarik, yaitu revolusi mental. Dan kemudian dalam perkembangan ada sebuah kelompok yang menggaungkan dan mengumandangkan jargon yang mirip namun kata-katanya berbeda, yaitu revolusi akhlak. Kalau dilihat sebenarnya dari makna kata sebenarnya memiliki kesamaan, namun kelompok yang mengumandangkan revolusi akhlak mengatakan berbeda sekali, karena dianggap revolusi mental itu berasal dari paham Marxis, komunis, sedangkan revolusi akhlak itu berasal dari pengajaran Nabi Muhammad. Karena itu sangat berbeda. Namun kalau kita melihat dari KBBI, mental itu berarti batin dan watak, berhubungan dengan batin dan watak. Jadi kalau revolusi mental itu berarti perubahan secara mendasar dan mendalam dari batin dan watak. Sedangkan kalau revolusi akhlak, akhlak itu kelakuan atau budi pekerti yang baik, membedakan baik dan buruk. Dan kalau revolusi akhlak itu berarti perubahan secara mendasar dari budi pekerti dan juga kelakuan menjadi baik. Bagi saya sebenarnya kedua-duanya bagus, baik itu jargon revolusi mental maupun revolusi akhlak. Kedua-duanya bagus, memiliki makna dan arti yang sama, arahnya pun sama. Sebuah perubahan dasar yang dimulai dari dalam hidup manusia, keluar menjadi sebuah perlakuan atau tingkah laku yang baik. Secara khusus untuk revolusi akhlak, saya pikir ini sebuah jargon yang sangat bagus. Namun kalau kita melihat di dalam beberapa hari ini, khususnya 1 bulan ini, dimulai dari bulan November sampai Desember, revolusi akhlak apa yang bisa kita lihat yang terjadi di bangsa ini? Revolusi akhlak apa yang bisa kita harapkan jika ada seorang pemuka agama yang dianggap besar oleh kelompoknya tidak mengikuti aturan, secara khusus aturan atau protokol COVID yang dibuat oleh pemerintah, mengadakan kerumunan, mengadakan pertemuan yang banyak sekali. Dan kemudian revolusi akhlak apa yang bisa kita ambil dari seorang pemuka agama yang dianggap besar tadi, dengan jika mengeluarkan kata-kata hujatan, kata-kata yang tidak patut diucapkan oleh seorang pemuka agama, mengumbar kata-kata yang tak pantas. Revolusi akhlak apa yang bisa kita ambil? Yang kedua, revolusi akhlak bisa terjadi seperti apa jika pemimpin daerah yang mengeluarkan peraturan, yang menandatangani peraturan daerah, dia yang melanggar dengan alasan ingin bertemu dengan tokoh agama yang dianggap besar tadi. Pemimpin yang menjadi contoh dan teladan, dia ternyata tidak mengikuti aturan protokol COVID yang dibuatnya sendiri. Yang ketiga, revolusi akhlak apa yang bisa terjadi jika seorang menteri hanya gara-gara lobster tertangkap KPK,
hanya gara-gara lobster. Memang lobster luar biasa enaknya, sampai seorang menteri harus ditangkap. Yang keempat, revolusi mental apa yang bisa kita ambil jika di dalam hidup bersama, di dalam kepelbagaian, di dalam berbagai perbedaan suku, agama, dan ras di Indonesia ini, secara khusus agama, ada kelompok yang kemudian membunuh 4 orang secara sadis dan membakar 6 rumah, salah satunya adalah rumah ibadah di daerah Sigi. Revolusi mental apa? Jika ada paham, saya yakin itu bukan ajaran agama. Karena yang saya tahu di Indonesia ini tidak ada agama yang mendapatkan pahala ketika membunuh orang lain, menghabisi orang lain dengan sadis. Tapi itulah paham. Apa yang bisa kita, revolusi apa yang bisa kita dapat jika antara sesama anak bangsa membunuh hanya gara-gara paham? Yang kelima, revolusi akhlak apa yang bisa terjadi jika kita melihat ada sekelompok orang yang datang menggeruduk, mengintimidasi rumah seorang ibu yang sudah lanjut usia. Ratusan orang. Betapa kasihannya ibu ini, betapa takutnya ibu ini. Kadang ada ancaman ingin membakar rumah itu. Hanya karena tokoh yang dianggapnya besar dipanggil oleh polisi, mau diperiksa oleh polisi. Dan kebetulan ibu yang sudah lanjut usia ini adalah ibu dari salah satu menteri. Namun mengapa sampai ibu ini yang digeruduk rumahnya? Revolusi akhlak apa yang bisa kita lihat terjadi di sana? Sebagai anak bangsa, bagaimana revolusi akhlak yang dikumandangkan tadi bisa terjadi? Nah, berhubungan dengan revolusi akhlak dan revolusi mental, ada nasihat dari seorang yang sederhana namun luar biasa. 2000 tahun yang lalu dia mengatakan nasihat ini. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tokoh ini adalah Paulus. Di dalam surat Roma 12 ayat 1 dan 2, dia mengatakan hal tersebut secara sederhana dalam hubungan dengan revolusi akhlak dan revolusi mental. Ini dapat terjadi bila saya dan saudara-saudara mau memberikan apapun dalam hidup ini sebagai sebuah karya agung bagi Tuhan. Apapun kita, karya kita, pemikiran kita, kata-kata kita, kita mau persembahkan itu sebagai karya agung bagi Tuhan. Melakukannya sebagai sebuah bakti, sebuah ibadah kepada Tuhan. Melakukan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu, perubahan itu, revolusi akhlak atau mental itu juga terjadi dimulai dari dalam hidup kita, dari budi pekerti, dari akal budi kita,
berubah terus-menerus, berubah menuju kepada kesempurnaan. Kalau mau terjadinya revolusi akhlak atau revolusi mental, harus dimulai dari dalam kita dan kemudian ditunjukkan melalui karya agung. Kita persembahkan itu seperti untuk Tuhan. Itulah menurut saya revolusi akhlak dan revolusi mental. Semoga kita jangan sampai hanya berteriak revolusi akhlak, padahal yang kita lakukan ternyata revolusi akhlak. Beda tipis ucapannya, namun berbeda sekali maknanya. Karena itu, mari kita bukan hanya berteriak revolusi akhlak, tapi melakukannya juga. Secara khusus bagi umat Tuhan, mari kita tunjukkan, baik itu revolusi akhlak ataupun revolusi mental. Tuhan Yesus memberkati kita.